Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian semua yang telah bersedia untuk melakukan bimbingan klasikal pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa melakukan bimbingan klasikal pada hari ini walaupun secara virtual, namun Ibu harapkan ini tidak mengurangi rasa semangat kita ya. Sebelum memasuki kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sepertinya ini udah masuk semua ya. Udah masuk semua. Sebelum melakukan kegiatan, gimana nih kalau misalkan kita ice breaking dulu? Boleh Bu, supaya semangat. Iya ya, kayaknya masih ngantuk-ngantuk gitu ya, supaya lebih fresh lagi. Jadi Ibu punya permainan. Permainannya tuh berpikir sebelum menjawab. Jadi clue-nya itu berpikir sebelum menjawab. Nanti misalkan Teh Kamel, Ibu tanya, Kamel, warna belakangnya background Teh Salma itu warna apa? Nanti Teh Kamel jawab gitu ya. Pokoknya yang Ibu tanya itu harus jawab. Nah, clue-nya, ingetin ya clue-nya, berpikir sebelum menjawab. Siap? Siap ya? Dimulai dari Teh Salma. Teh Salma, background Teh Nuri warna apa ya? Warna hijau, Bu. Salah. Salah. Teh Kamel, background Teh Salma warna apa? Kamel pikir warna putih Bu. Betul. Ya. Betul. Teh Salma tahu nggak salahnya di mana? Iya, Bu. Nggak ada clue-nya. Iya, betul. Kan berpikir sebelum menjawab, jadi harus mikir dulu ya. Oke, kayaknya udah ada ketawa-ketawanya, udah fresh nih ya. Oke, kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini itu dengan topik menumbuhkan perilaku asertif. Ini Ibu ambil dari hasil asesmen yang Ibu telah bagikan yang minggu kemarin itu melalui Google Form. Adapun tujuannya yaitu agar kalian itu mampu menumbuhkan serta mengimplementasikan perilaku asertif ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan, Ibu akan kasih tahu dulu ya langkah-langkahnya. Nanti Ibu akan share materi, share PPT di sini, terus Ibu akan jelaskan, kalian dengarkan dengan baik. Kemudian nanti jika ada yang kurang dimengerti atau dipahami, nanti Ibu akan mempersilahkan kalian untuk bertanya. Kemudian jika nanti sinyal kalian kurang membaik, kalian boleh kok untuk mematikan kamera. Dan yang terakhir, Ibu akan kasih tugas untuk kalian untuk merangkum isi materi pada hari ini, diketik di Word, terus kirim ke Google Classroom. Sampai sini paham? Paham Ibu. Sebelumnya mohon maaf, sinyal Ibu sepertinya kurang bagus. Soalnya putus-putus. Suaranya putus-putus ya? Sekarang masih putus-putus nggak? Kalau sekarang udah enggak Ibu. Oke, saya share materinya dulu ya. Sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, menumbuhkan perilaku asertif.
Jadi, apa itu perilaku asertif? Nah, John berpendapat bahwa perilaku asertif itu adalah kemampuan mengungkapkan perasaan, meminta apa yang seorang inginkan, dan mengatakan tidak untuk hal yang tidak mereka inginkan dengan tidak menyakiti orang lain atau egois gitu ya. Nah, asertif ini biasanya orang gambarkan sebagai orang yang tegas, berbicara secara belak-belakan, menyatakan pikiran dan perasaannya itu apa adanya, tidak peduli respon orang lain. Namun gambaran itu tuh kurang tepat gitu ya. Karena perilaku asertif itu merupakan bentuk pengembangan hubungan intrapersonal yang bersifat memberi dan menerima. Jadi bukan hanya berani berkata tidak, namun orang yang berperilaku asertif itu mampu menerima pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain gitu ya. Kemudian ciri-ciri perilaku asertif. Ada apa aja sih? Yang pertama, orang yang berperilaku asertif itu bebas mengemukakan pikiran, pendapat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan itu dengan baik. Yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung itu bersifat negatif. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika kita membutuhkan. Yang keenam, mampu menyatakan perasaan baik secara yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, tapi dengan tepat gitu ya kata-katanya. Yang ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif gitu terhadap kehidupan. Maksudnya, jadi orang yang asertif ini ketika memandang suatu masalah itu tidak hanya dari satu sudut pandang, namun dari berbagai sudut pandang gitu. Yang kedelapan, menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin, sehingga baik berhasil maupun gagal, ia akan tetap memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Kemudian, lalu bagaimana nih menumbuhkan rasa asertif ini? Yang pertama, berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri. Yang kedua, berusahalah dan biasakanlah untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan kita itu dengan jelas kepada orang lain. Kemudian, biasakanlah memandang wajah orang yang sedang berbicara gitu ya dengan kita. Itu kan sebuah tanda kita bahwa kita tuh menghormati gitu lawan bicara kita. Dan yang keempat, biasakanlah mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka pada orang lain. Dan yang kelima, ini yang paling penting, apabila tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, maka kita katakan tidak. Cuman dengan kata-kata yang baik ya, jangan sampai nanti kita mengungkapkan tidak, tapi dengan amarah gitu ya, itu nantinya takut masuk ke dalam tindakan agresif. Kemudian, apa sih yang menyebabkan kita itu sulit kayaknya untuk bersikap asertif? Yang pertama, ada pasif. Ada yang tahu nggak pasif? Nggak ada ya? Enggak. Oke, Ibu jelaskan. Jadi, seseorang yang memiliki karakter pasif ini cenderung terlihat segan dan malu dalam menyampaikan pendapat sehingga selalu setuju dengan pendapat orang lain. Biasanya, orang ini tuh nggak mau adanya konflik, ya udah deh iya aja daripada jadi masalah gitu ya, dan memilih untuk selalu setuju pada keputusan maupun pendapat orang lain, padahal bisa jadi keputusan itu akan merugikan dirinya sendiri gitu. Misalkan contohnya, misalkan ya dalam suatu pekerjaan kalian itu diberi tugas tambahan oleh bos, padahal itu akan menyita waktu berlibur kalian bersama keluarga. Nah, perilaku asertif tersebut juga bisa memicu gangguan kesehatan fisik maupun mental seperti jadi kesel, jadi menimbulkan rasa amarah,
menimbulkan rasa kebencian, terus jadi stres gitu ya. Dan yang kedua ada agresif. Nah, sikap agresif ini bisa membawa buruk gitu ya bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Perilaku agresif ini bisa berupa kata-kata kasar, makian, bahkan kekerasan fisik. Ini merupakan pelanggaran batasan sosial, bisa melukai fisik dan perasaan orang lain. Individu dengan karakter agresif ini biasanya gelisah, terus mudah tersinggung gitu, bertindak tanpa berpikir panjang, kemudian sulit mengontrol perilaku dan sulit menyadari bahwa perilakunya itu tidak dapat diterima gitu sama orang lain. Nah, yang terakhir ada pasif agresif. Seseorang yang berkomunikasi dan berperilaku pasif agresif ini cenderung akan berkata iya, padahal sebenarnya dia ingin berkata tidak. Nah, orang-orang pasif agresif ini biasanya mengeluh dan berkomentar itu di belakang. Jadi dalam artian bisa disebut bermuka dua gitu ya. Kalau misalkan disuruh misalkan ya, Kamel, Salma, aku lihat dong tugas yang minggu kemarin. Terus Salma karena Kamel teman deket Salma gitu ya, kan Salma nggak akan bisa nolak ya gitu, kayak ya udah deh. Tapi Salma di belakang mah kayak ih dia mah lihat terus gini 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 gitu ya, nggak apa namanya, sebenarnya Salma itu nggak mau ngasih tugas itu, cuman karena teman deket jadi nggak enak. Nah, gaya berkomunikasi pasif agresif ini berkembang karena seorang itu merasa sungkan untuk berbicara terus terang mengenai perasaan dan kebutuhannya. Hal ini tentu berdampak negatif. Lama-kelamaan perilaku ini berpotensi merusak hubungan dan memutuskan rasa saling menghormati. Sampai sini, apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Dirasa cukup jelas. Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Jadi siap ya untuk menjadi pribadi yang lebih asertif lagi? Insya Siap, Bu. Allah siap, Bu. Ibu akan stop share dulu ya. Oke. Karena kalian nggak ada yang bertanya dan sepertinya sudah memahami gitu ya, Ibu mau bertanya ke Kamel. Iya, Ibu, gimana? Oke, Kamel, apa yang kamu pahami tentang perilaku asertif tadi? Dari penjelasan Ibu tadi ya, yang Kamel tangkap gitu, yang Kamel pahami mengenai perilaku asertif, asertif itu di mana kita harus berani berkata tidak apabila kita merasa dirugikan gitu, Bu. Apabila kita tidak mau melakukan hal tersebut, sebaiknya kita bisa berkata tidak dengan catatan dengan menggunakan bahasa yang tidak menyakiti orang lain. Seperti itu, Ibu, yang Kamel pahami. Betul sekali, Kamel. Kayaknya tadi fokus banget gitu ya, sampai lengkap jawabannya. Makasih, Kamel. Kemudian Ibu akan nanya ke Salma nih. Bagaimana nih perasaan Salma setelah mendapatkan materi tadi? Cukup berkesan ya, Bu, karena kita juga jadi tahu gitu, harusnya kita tegas sama diri kita sendiri gitu kan, nggak usah nyiksa diri sendiri gitu. Jadi cukup menghilangkan beban pikiran gitu, Bu. Jadi sekarang tahu gitu harus seperti ini ketika kita tidak mau atau kita kurang suka dengan sesuatu tersebut gitu, Bu. Iya, betul. Makasih, Salma. Oke, jadi Ibu simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya bahwa perilaku asertif ini adalah orang yang berani mengekspresikan perasaan dan hak-hak pribadinya, serta berani untuk menolak permintaan yang tidak beralasan gitu ya, atau hal yang negatif. Oh ya, jangan lupa ya nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom. Sebelum kita mengakhiri bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian yang telah bersedia mengikuti bimbingan klasikal hari ini. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.